dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sejarah dari Habib Toha ini untuk penyebaran Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Isomuddin dengan NIM 440 123 6338. Perkenalkan, nama saya Daniel Lainati Parmono dengan NIM akhir 013. Saya Devia Tuhamso dengan nomor NIM akhir 036. Saya Rahimah Lansari dengan NIM terakhir 040. Dan saya Lovina Aulia Chandra Wijaya dengan nomor 28 014. Nice. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makam Habib Toha bin Muhammad bin Yahya. Nah, jadi begini gambar eksterior dari makam Habib Toha, dan ini ada interiornya, yaitu ada makamnya dan juga di sampingnya itu terdapat space untuk para peziarah. Jadi lokasinya itu di Jalan Depok, di Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang. Jadi sejarah pembangunannya pada awalnya makam ini tuh berada di Jalan Depok, tapi dia itu di dalam gang dan terpelosok. Pada tahun 2018, Habib Lutfi bin Yahya, yaitu keturunan ke-6 dari Habib Toha, menginisiasi untuk pemugaran dari makam Habib Toha tersebut. Nah, pemugarannya itu selesai pada tahun 2022 dan kawasannya sekarang tuh terlihat lebih luas dan lebih asri dan bersih dengan konsepnya itu mirip Masjid Nabawi. Lanjut. Nah, next kita akan lanjut ke biografi dari beliau. Nah, yang pertama itu Habib Muhammad bin Yahya ini dikenal juga sebagai Mbah Depok yang kita kenal. Terus dan beliau itu lahir di Inat Hadramaut Yaman sekitar tahun 1702 Masehi dan menetap di kota Semarang sampai akhir hayatnya pada tahun 1799 dan dimakamkan di wilayah Depok Semarang seperti yang sudah dijelaskan oleh Lovina tadi. Dan Habib Toha ini menikah dengan Syarifah Fatimah binti Al-Imam Habib Hussein Abu Bakar Al-Ashrud dan mengadakan perjalanan ke sejumlah negara di Asia, di Afrika untuk menularkan ilmunya pada murid di negeri-negeri yang dikunjungi. Dan untuk info lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di sejarah perkembangannya. Dan untuk beliau sendiri pernah tinggal di Pakistan, India, Vietnam, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya itu ada silsilah dari Habib Toha, di mana berikut adalah diagram alir silsilah dari garis keturunannya. Yang pertama itu dimulai dari Nabi Muhammad SAW, kemudian selanjutnya ada Sayyidina Husain, kemudian diturunkan pada keluarga Ba'alawi atau Hadramaut, yang kemudian diturunkan pada Muhammad bin Yahya, dan yang terakhir yaitu Habib Toha bin Muhammad bin Yahya yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Boleh di next. Nah, untuk Habib Toha di sini itu tadi sudah dijelaskan bahwa Habib Toha ini merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain. Nah, beliau berasal dari keluarga Balawi di Hadramaut, Yaman, yaitu keluarga para Habib yang terkenal menjaga ilmu dan dakwah Ahlul Bait. Nah, nasabnya bersambung melalui ayahnya yaitu Habib Muhammad bin Yahya, kemudian naik kepada para leluhur Balawi hingga mencapai jalur keturunan Rasulullah. Nah, karena itu Habib Toha termasuk bagian dari zuriat Nabi dan dikenal sebagai ulama yang berasal dari garis keturunan yang terjaga. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam pada masanya. Itu Mbah Depok itu sebagai tokoh ulama yang terkenal yang ada di kota Semarang, atau bisa disebut sebagai waliullah. Nah, penyebaran agama Islam khususnya itu di tanah kota Semarang. Jadi Habib Toha itu menyebarkan Islam pada kota Semarang. Nah, Habib Toha itu juga tidak dikenal sebagai ulama saja, namun juga sebagai pengusaha. Nah, beliau itu memiliki padepokan yang ada di kota Semarang. Makanya jalan yang di makamnya itu dinamakan Depok, itu berasal dari padepokan. Nah, selain itu juga beliau aktif untuk melawan penjajahan pada masa penjajahan Belanda dan juga Portugis bersama pasukan kerajaan Mataram. Next.
Baik, selanjutnya merupakan metode dakwah dari Habib Toha. Habib Toha sendiri memiliki 3 metode dakwah. Yang pertama itu melalui pendidikan. Di dakwah pendidikan sendiri ada 2 macamnya. Yang pertama yaitu pusat pembelajaran dan penguasaan ilmu. Untuk pusat pembelajaran, beliau mendirikan sebuah perguruan atau padepokan sebagai tempat belajar bagi para muridnya. Seperti yang disebutkan teman saya tadi, julukan Habib Toha merupakan Badepok, yang nama ini sendiri diambil dari nama perkampungan di mana perguruan tersebut didirikan. Dan untuk penguasaan ilmu, beliau dikenal menguasai kitab-kitab salafiyah dan hafal banyak hadis, menunjukkan fokus pada pengajaran ilmu agama Islam yang mendalam. Dan untuk metode dakwah yang kedua yaitu dengan perjuangan, di mana ada 2 juga. Yang pertama itu ulama pejuang dan wujud nasionalisme. Untuk ulama pejuang, di mana beliau sangat aktif sebagai ulama besar sekaligus pejuang yang turut serta melawan dan mengusir penjajah bersama pasukan dari kerajaan Mataram. Yang sudah disebut juga teman saya tadi, ini merupakan perwujudan dari prinsip nahi mungkar atau mencegah kemungkaran dalam skala yang besar. Dan untuk wujud nasionalismenya, perjuangan beliau dianggap sebagai upaya menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI oleh tokoh-tokoh di daerah saat ini. Dan untuk metode dakwah yang terakhir yaitu ada karakter spiritual, di mana kalau yang ini ada 3. Yang pertama itu penggunaan dharma, pendermawanan dan kepedulian, dan yang ketiga itu media nomor 1. Untuk penggunaan karomah, sebagai riwayat menyebutkan beliau menggunakan karomah atau kemuliaan atau kemampuan luar biasa untuk melawan penjajah. Bahkan dikisahkan beliau memiliki cahaya wajah yang terang sehingga harus ditutup. Hal ini menunjukkan dakwah didukung oleh kedudukan spiritual yang tinggi. Dan yang kedua itu kedermawanan dan kepedulian. Beliau dikenal sebagai sosok yang kaya dan dermawan serta tidak tebang pilih atau sangat adil dalam membantu siapapun yang membutuhkan. Pendekatan ini merupakan implementasi dakwah dengan akhlak mulia dan kasih sayang. Dan yang ketiga itu media nomor 1. Peringatan haul beliau saat ini sering dijadikan media nomor 1 oleh masyarakat, bahkan dihadiri oleh lintas agama, yang menunjukkan warisan dakwah beliau yang bersifat inklusif dan merangkul. Sekian presentasi yang kami lakukan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.